Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Dan berikut deretan saham pilihan dari analis stocknow.id, Mas Torik Fadila. Ada 3 yang direkomendasikan, ada Antam direkomendasikan buy di 1575 dengan target price pertama di 1640, target price kedua 1670, stop loss 1530. Pegas direkomendasikan dengan buy di 1560, target price pertama 1625, target price kedua di 1655, stop loss 1515. Mapa buy di 1075, kemudian target price pertama 1120, target price kedua 1150 dan stop loss di 1020. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai terlebih dahulu dari Antam. Semenarik apa saham Antam yang juga menjadi salah satu top net buy, kayaknya yang teratas ya, top net buy asing di tengah indeks harga saham gabungan yang kemarin anjlok. Oke, kalau misalkan kita lihat ya dari saham yang pertama yang akan kita bahas yaitu saham Antam, kalau misalkan dilihat dari sisi teknikalnya, itu penutupan kemarin juga bisa dikatakan terbilang cukup positif ya, meskipun menyisakan upper shadow pada candle perdagangan kemarin. Candlestick kemarin juga membentuk candle hammer, lalu juga Antam juga berhasil rebound dari MA 200-nya, yang bisa dikatakan menjadi moving average terkuatnya. Saat ini juga Antam menguji resistance dynamic MA5 yang terbilang cukup kuat, serta secara secondary trend, itu juga Antam sedang berada di fase uptrend ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi fundamentalnya, itu juga rasio hutang yang dimiliki oleh Antam, ya kinerja keuangannya itu tergolong cukup rendah, berada di kisaran 6%. Hal ini pertanda bahwa kinerja perseroan tidak didominasi oleh hutang. Jadi, perlu berarti teman-teman bisa lihat juga bahwa sebenarnya kalau misalnya untuk investasi jangka panjang, Antam ini tidak ada kekhawatiran terjadinya gagal bayar karena memang rasio utang yang cukup kecil. Lalu kalau misalkan dilihat dari rasio profitabilitasnya terbilang cukup tinggi, contohnya seperti return on equity-nya berada di angka 8,15%. Artinya perusahaan masih cenderung profitable jika dibandingkan dengan pendapatan usahanya. Baik, itu dari... Lalu kalau misalkan kita lihat dari valuasinya ya, kita lihat valuasi menggunakan price to earning ratio, Antam ini berada di 12,9 kali. Jika kita bandingkan dengan rata-rata industri sektornya di 14,11 kali. Jadi sebenarnya kalau misalkan secara teknikal momentumnya sudah cukup pas, lalu secara valuasi menggunakan PE juga terbilang cukup murah, jadi ada probabilitas untuk investasi jangka panjang. Namun saat ini saya merekomendasikan untuk swing trade terlebih dahulu sambil melihat bagaimana pergerakan harga emas berikutnya, apakah akan cenderung mengalami peningkatan atau penurunan. Adapun strategi investasi dari saya, buy di 1575, take profit pertama di 1640, take profit kedua di 1670, dan area stop loss-nya di 1530. Oke, di 1530 sebagai area stop loss atau support untuk Antam begitu ya. Antam ini dalam 3 bulan terakhir sudah mengalami penguatan hampir 25% juga seiring dengan harga komoditasnya yang melambung cukup tinggi tahun ini begitu ya. Ada informasi terbaru juga nih, Mas Torik, terkait dengan MOU Freeport Indonesia dengan Antam, di mana Presiden Direktur PT Freeport Indonesia dan juga Direktur Utama dari PT Aneka Tambang kemarin ini menandatangani perjanjian jual beli emas dengan kadar kemurnian 99,99%. Sejauh mana ini memberikan katalis positif juga untuk Antam? Ya, kalau untuk melihat dari sentimen tersebut, tentunya itu menjadi sentimen positif juga. Tentunya itu menjadi sentimen positif jangka menengah sampai jangka panjang, karena memang kerjasama ataupun MOU dari Freeport itu juga tentunya memberikan dampak positif bagi kinerja keuangan perusahaan dari sisi pendapatan, bahkan dari sisi laba bersihnya. Jadi memang sebenarnya perlu kita lihat juga terhadap kinerja keuangan mendatang setelah perjanjian tanda tangan kerjasama dengan Freeport. Baik. Ketika Antam saat ini berada di kisaran 1575 dengan penguatan dalam 5 hari terakhir atau 1 minggu terakhir ini hanya 1 kali saja melemah, itu di Rabu. Sisanya Senin, Selasa, Kamis, Jumat ini, dan kita nggak tahu penutupannya nanti akan seperti apa, tapi masih cenderung 4 hari ini didominasi oleh penguatan. Nah, di level berapa harus di-buy? Current price 1575? Saat ini lebih baik berada di 1575, 1560 sampai dengan 1575 kalau mengikuti dari moving average 5-nya. Karena itu merupakan area yang cukup aman ya saat ini untuk membeli saham Antam. Baik, dengan support 1530 swing saja terlebih dahulu untuk Antam. Pegas. Pegas juga masuk top net buy kemarin di posisi kedua. Kalau misalkan kita lihat ya, kita review terlebih dahulu, Pegas memang sebenarnya candlestick kemarin juga pada perdagangan kemarin itu cukup powerful, lalu juga kalau misalkan dilihat dari indikator moving average juga breakout,
dari moving average 50-nya. Jadi bisa dikatakan itu sebagai moving average terkuatnya bagi saham pegas. Lalu ada probabilitas dari indikator stokastiknya itu golden cross di area netralnya. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi fundamental, memang rasio hutangnya terbilang cukup tinggi ya, berada di kisaran 44%. Namun ini masih berada cukup taraf aman karena memang rata-rata batasnya itu berada di kisaran 100%. Jadi memang pegas ini rasio utangnya di 44%, jadi masih ada tidak perlu khawatir terjadinya gagal bayar. Lalu kalau misalkan dilihat dari rasio profitabilitas juga cukup tinggi, yaitu return on equity-nya di 12,53%. Jadi teman-teman barangkali ingin mengoleksi saham pegas, itu juga bisa dikatakan bahwa saham pegas ini masih cukup profitable. Lalu dilihat dari valuasi juga masih terbilang cukup murah. Karena PI pegas itu berada di 7,11 kali dibandingkan dengan rata-rata industri sektornya di 10,14 kali. Baik, current price ya 15.60, target price pertama 16.25, target price kedua di 16.55 dan support di 15.15. Singkat saja, MAPA, mengapa Anda merekomendasikan MAPA? Oke, kalau misalkan dilihat dari MAPA, memang sebenarnya candlestick closing kemarin itu cenderung membentuk bullish Morbozu ya, meskipun masih menyisakan upper shadow. Jadi bisa dikatakan bahwa perdagangan kemarin itu adanya indikasi strong demand. Lalu kalau misalkan kita lihat stokastik juga kecenderungan ada tanda-tanda golden cross di area netralnya dan bergerak di area netralnya itu tentu akan menjadi penguatan pada perdagangan hari ini seharusnya. Lalu kalau misalkan dilihat dari sisi valuasi memang sebenarnya cukup mahal ya untuk MAPA. Jadi untuk rekan-rekan semuanya yang ingin mengkoleksi saham MAPA bisa momentum dari teknikal saja. Seperti apa kalau mau koleksi? Maaf. Melihat dari momentum teknikalnya saja. Momentum teknikalnya saja yang dilihat ya. Beli di kisaran 10.75, ada target 11.20, kemudian bisa ke 11.50 dan stop loss di 10.20. Itu dia rekomendasi saham pilihan, ada Antam, Pegas, MAPA dan masing-masing strateginya dari Mas Torik ya. Kita ke pembukaan perdagangan sesi pertama jelang akhir pekan pemirsa. IHSG menguat 1%, membalaskan pelemahan yang terjadi 2 hari berturut-turut pemirsa ya. Di mana IHSG sekarang di 7.315, tampaknya enggan untuk turun ke bawah 7.200-an. Dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga menguat di 15.639. Deretan saham yang menjadi top gainers dan juga top losers pemirsa, di antaranya adalah saham-saham seperti konstruksi. Ada Wijaya Karya di sana yang melambung 2,5% di 328, WIFI 2% di 440, TPIA naik 3% di 6.900, SIDO dan juga beberapa saham lainnya. Losers ada Unik, ULTJ, TNCA, TAYS, TAPG dan beberapa saham lain. Dengan pergerakan sektoral pemirsa bisa Anda saksikan mendominasi lebih di yang hijau dibandingkan yang melemah pemirsa ya. Singkat saja Mas Torik, di tengah penguatan indeks harga saham gabungan, apa tips untuk pemirsa sebelum kita akhiri? Balik lagi, tadi saya juga sudah menyarankan untuk buy on weakness terhadap saham-saham sektor infrastruktur, sektor perbankan ataupun sektor consumer. Tapi Anda tadi tidak memasukkan emiten perbankan, apa karena Anda melihat belum akan turun dalam? Belum selesai? Bisa dikatakan seperti itu. Di sisi lain juga saya menilai masih cukup aktif juga ya, masih cukup masif juga dengan aksi net sell yang dilakukan oleh asing. Jadi memang saya tidak memasukkan rekomendasi saham perbankan. Karena belum selesai, tapi cermati begitu ya ketika market sudah mulai berbalik arah. Tapi ini masih di awal sekali, jadi tunggu saja dulu mungkin sampai sesi 1 ataupun penutupan sore hari ini. Apakah cukup kuat dan apakah asing melakukan pembelian kembali. Terima kasih banyak Mas Torik untuk sharing informasinya. Sayang sekali waktu kita terbatas. Sampai berjumpa kembali.